Kiai Haji Ketut. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, panjang umur, khair walafiat, insyaallah, amin, Allahumma amin. Kemudian kepada Bapak Direktur, kemudian kepada Ustaz Rehan, betul? Oh, Ustaz Rehan yang mana? Pura-pura nggak ngerti. Atau Rehan, jadi yang Rehan itu atau Rehan ya? Antum, masya Allah, antum Ustaz Rehan. Antum siapa antum namanya? Oh iya, Ustaz Yuli. Nah, kepada Ustaz Rehan, mohon maaf saya nggak tahu, saya kira Ustaz Rehan beda sama Ustaz Rehan, masya Allah. Kemudian kepada para Ustaz, kepada Babinsa, kepada Ustaz Asmudi, masya Allah, mudah-mudahan semua tokoh-tokoh kita, para sepuh kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur. Kepada grup qasidah Hadrah, jazakumullah khair. Kepada adik-adik yang tadi baca Asmaul Husna, luar biasa sekali penampilannya, mudah-mudahan diberikan kesejahteraan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum saya mulai sedikit kajian saya, mungkin saya bisa minta tolong satu sama adik-adik, bisa nggak? Mungkin yang laki-lakinya agak maju sedikit karena di sini kosong, biar kita lebih dekat. Monggo cepat, agak maju cepat. Sampai pas noting di belakangnya nih, Bang. Sejajar sama teman saya. Bismillah, yang perempuan juga maju. Terus semuanya maju. Kalau yang tua nggak apa-apa nyender di tembok, nggak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tua nyender di tembok, nggak apa-apa. Yang biru-biru maju lagi. Masya Allah. Maju. Bismillah. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan acara ini adalah acara yang penuh dengan keberkahan, acara yang penuh dengan rahmat, acara yang mengundang perhatian nadrah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah antum duduk di sini kecuali insyaallah semua hajat-hajat antum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang punya dosa mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang sedang sakit Allah sembuhkan insyaallah. Mudah-mudahan ilmu antum semua insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Hadirin adik-adik yang saya cintai, jujur saya baru pertama kali datang ke pondok pesantren yang modelnya seperti ini, baru pertama. Disambut dengan sebuah sambutan yang sangat unik, luar biasa. Pondok pesantren yang saya ketahui adalah pondok pesantren yang mungkin metodenya adalah tradisional, yang mungkin nggak ngajarin bahasa Inggris kayak tadi. Jadi modelan begini baru saya temui di pondok pesantren Bali Bina Insani. Jadi subhanallah, saya sangat berterima kasih kepada pendiri pondok pesantren ini. Begitu juga kepada para pengajar semua, kepada donatur. Mudah-mudahan amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah amalan daripada Pak Kiai yang mana amalan ini gak akan pernah terputus. Walaupun mungkin beliau
insyaallah beliau panjang umur sehat walafiat. Kalau mungkin beliau dipanggil oleh hadrat Allah Subhanahu wa taala, amalan beliau gak berhenti. Setiap murid-murid di sini sholat, setiap yang sholat di sini Pak Kiai, sebelum dapat pahala dari Allah, itu pahala nyambung dulu sama pendirinya, pahala nyambung dulu sama ustadz yang ngajar, pahala nyambung dulu sama gurunya. Kenapa? Ini namanya pahala jariyah. Kan ada itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya semua amalan itu akan terputus kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat daripada guru-guru kita. Ya, ini investasinya lebih-lebih daripada investasi toko, investasi rumah, dan investasi apapun. Ini adalah investasi akhirat daripada beliau-beliau semua. Kita doakan ya Rabb, mudah-mudahan beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saya ingin memberikan nasihat sedikit kepada adik-adik yang saya cintai. Sudah lama, mungkin hampir setahun saya sudah mendengar nama Bali Bina Insani, tapi belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkunjung kemari. Namun alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertatap muka. Ya, kita dapat berkenalan. Sebelum saya mulai, nama saya Syaugi Al-Maghrabi. Di sini boleh bawa HP muridnya? Boleh? Gak boleh bawa HP? Boleh bawa HP apa nggak boleh? Nggak boleh bawa HP. Nama saya Syaugi Al-Maghrabi, saya dari Kelungkung. Jadi saya dulu mondoknya di Bangil, Pasuruan. Kemudian saya berangkat ke Karim Hadramut. Di sana ada seorang guru yang menjadi guru ruhi, murabbi saya. Beliau bernama Habib Omar bin Salim bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau antum pernah lihat ada seorang ulama yang mungkin umurnya sekitar 50 tahun yang janggutnya berwarna merah, yang imamahnya mirip seperti saya, pernah lihat ya? Namanya Habib Umar bin Hafid. Mungkin Pak Kiai tahu namanya Habib Umar bin Hafid. Nah, itu guru saya di Tarif Hadramut. Mungkin sekarang sedikit akan saya bagikan apa yang mungkin saya dapatkan dari sana. Mudah-mudahan bermanfaat buat antum semua. Pesan pertama saya, apabila antum ingin ilmunya barokah, ingin ilmunya berkah, ingin ilmunya manfaat, ini terkhusus kepada santri dan santriwati sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak hanya apa yang tertulis di atas kertas. Ilmu itu bukan apa yang ditulis di atas buku aja, enggak. Ini ilmu ya, dihafal, bukan. Ilmu itu bukan tentang hafalan, bukan tentang seberapa pintar antum di kelas. Itu penting. Saya tidak mengatakan tidak penting-penting, akan tetapi kita sebagai santri dan santriwati yang mana ilmunya ini datangnya sejatinya bukan dari guru. Ilmu agama sejatinya datang bukan dari manusia biasa, tapi ilmu agama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara belajarnya pun beda. Beda cara belajar antum memahami matematika dengan cara antum memahami agama, berbeda. Kalau antum belajar matematika, antum boleh adik-adik santri dan santriwati belajar matematika sambil menghadap timur, atas, terserah, tidak menghadap kiblat, terserah. Tapi ketika antum belajar ilmunya Allah, kalau ingin ilmunya barokah, di sana ada adab-adabnya, di sana ada tata caranya. Ini bukan ilmu dunia, tapi yang antum sekarang perjuangkan, yang antum sekarang pelajari di pondok pesantren ini, selain ilmu dunia, yang ditekankan oleh Pak Kiai tentunya adalah ilmu akhirat. Kalau antum kejar ilmu akhirat, dunia ikut di belakangnya. Saya nggak pernah dengar yang namanya santri atau jebolan santri santriwati hidupnya melarat, nggak ada. Pak Kiai pernah dengar Ustadz hidupnya melarat? Pak Kiai kaya, Kiai punya mobil, Habib
Habib itu punya mobil, ustadz hidupnya makmur. Kita doakan mudah-mudahan para kiai kita diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ada nggak ustadz yang hidupnya melarat? Ya ada. Kenapa? Allah cukupkan. Siapa yang bilang begitu? Allah. Jadi adik-adik, sekarang tugasnya apa? Belajar, dan belajar. Urusan dunia bukan adik-adik yang ngatur. Urusan dunia Allah Ta'ala yang akan mengatur buat orang-orang yang telah memberikan jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Pak Kiai sekarang contoh kecil, Pak Ustadz Rehan contoh kecil. Mereka diberikan kemakmuran dunia akhirat, ya, bukan karena mungkin usaha yang banyak, tapi karena apa? Usaha mereka bukan kepada manusia. Usaha mereka langsung kepada Rabb Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Berkhidmah bukan kepada manusia, tapi berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang punya dunia dan seisinya. Allah kasih dunia dan isinya. Ini baru di dunia loh, belum beliau di akhirat nanti apa yang akan Allah kasih. Ini contoh kecil supaya antum semangat belajarnya, supaya antum semangat mutalaahnya. Jadi saran saya yang pertama, sebagai santri dan santriwati, belajar agama itu bukan belajar matematika ya. Kalau antum belajar matematika, boleh antum buka baju, gak pakai adab, gak hadap kiblat, pintar matematika, tapi tidak dengan ilmu agama. Ilmu agama ada adabnya. Sebelum belajar, mana kiblatnya ya? Kiblatnya di mana di sini? Di situ. Nah, belajar menghadap dulu ke arah kiblat. Kenapa? Karena arah terbaik adalah arah kiblat. Karena yang kita pelajari sekarang bukan ilmu dunia, tapi adalah ilmu akhirat. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita memulai belajar. Jadi yang pertama yang saya ingin tekankan kepada adik-adik semua, ilmu itu bukan sebatas apa yang tersurat di atas buku, tapi apa yang tersirat di dalam hati. Apa yang tersirat di dalam hati adik-adik kepada siapa? Kepada orang yang bawa ilmu. Siapa orang yang bawa ilmu? Siapa? Guru. Para kiai. Saya tadi lihat, saya jalan ke sana, kemudian saya lihat santriwati itu pada nunduk. Itu pada memberikan hormat sama kiai. Ini yang saya cari. Pondok pesantren model begini yang saya cari. Pondok pesantren yang mengajarkan santri dan santriwatinya hormat kepada guru-gurunya. Di sanalah letak keberkahan daripada yang namanya ilmu. Bukan belajar, kemudian galil adab atau kurang ajar sama gurunya. Iya, nanti ilmunya khawatir gak barokah. Antum tahu tempat saya mondok, mudah-mudahan di sini seperti itu. Kalau belum seperti itu, saya saranin untuk diterapkan. Dalam sebuah peristiwa Isra Mi'raj, kalau kita sekarang karena temanya adalah Isra Mi'raj, apa itu Isra? Apa itu Isra? Yang kecil. Ayo antum, apa itu Isra? Nah, itu. Nah, ya senyum-senyum. Apa itu Isra? Jangan dikasih tahu. Perjalanan Nabi dari mana ke mana? Yang lain dia. Nah, yang kecil. Perjalanan Nabi dari mana ke mana? Jangan kasih tahu. Jangan olah-olah. Ambil mic-nya. Nah, tadi ini yang suaranya paling bagus kita tanya. Ayo, ambil mic-nya. Bismillah. Ayo, noleh ke sini. Harus nanti jadi ulama besar. Harus percaya diri. Isra, apa itu Isra? Perjalanan Nabi dari, pakai mic-nya. Jangan noleh ke belakang. Santri harus noleh ke depan. Gak boleh menoleh ke belakang. Ayo, Isra, perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke mana? Madinah ke Mekah ke Madinah. Kalau Mekah ke Madinah namanya umroh, bukan Isra. Isra itu dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra.
Karena sekarang tema kita adalah Isra, saya akan sebutkan apa kaitan Isra dan Mi'raj dengan antum, santri dan juga santriwati. Apa itu Isra? Kalau yang kita pelajari di buku-buku SD, Isra itu hanya sekedar perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Kemudian Mi'raj dari Palestina diangkat ke Sidratul Muntaha. Padahal bukan hanya itu, lebih hebat daripada itu. Saya akan beritahu kepada antum santri dan santriwati apa isi yang tidak hanya tersurat tapi tersirat makna yang hebat di balik Isra dan juga Mi'raj. Salah satunya Isra itu isinya adalah ngalap barokah. Isinya Isra adalah mengambil keberkahan. Kok bisa? Iya. Isinya Isra itu mengambil keberkahan daripada orang-orang terdahulu. Sebagai contoh, saya beritahu antum bahwasanya Isra itu adik-adik semua perjalanan Nabi dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika di tengah perjalanan, ketika Nabi Muhammad diangkut, diantar dengan hewan yang tidak pernah Allah ciptakan sebelum ataupun setelahnya, namanya hewan Burak, hewan yang paling mulia. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW, ketika para nabi lain pengen jumpa dengan Allah, nabi lain mendambakan untuk berjumpa dengan Allah. Istimewanya kita punya nabi, istimewanya kita punya Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra. Bukan nabi yang saat itu meminta kepada Allah untuk diangkat, tapi saat itu Allah yang ingin bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi lain pengen jumpa dengan Allah, tapi khusus buat Nabi Muhammad, Allah yang pengen jumpa dengan Nabi Muhammad. Maka rugi kalau ada orang di tempat ini yang nanti gak melihat wajah tampannya Sayyidina Muhammad SAW. Saking hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan sebuah kendaraan khusus, kendaraan yang khusus yang dipakai nantinya oleh Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Itu adalah bentuk sayang dan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diantar Nabi Muhammad, dijemput Nabi Muhammad, diangkat ke sebuah hewan yang begitu mulia. Bahkan Nabi Muhammad ini ditemani dengan malaikat yang paling mulia. Malaikat apa? Malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke Burak, adik-adik, nah ini kalau adik-adik lihat di buku-buku SD atau buku SMP, MTS, saya belum pernah baca. Di buku-buku biasa belum. Akan tetapi saya dapatkan ini langsung dari guru saya, Habib Umar bin Hafid, yang diambil hadisnya dari hadis-hadis sahih. Jadi Isra Mi'raj bukan hanya tentang sholat 5 waktu ya, enggak. Bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu. Ketika Nabi Muhammad di atas, naik Burak di atas, Nabi Muhammad itu diajak oleh malaikat Jibril untuk ziarah. Untuk ziarah. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang gak suka sama ziarah, berarti mereka gak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang mengajarkan ziarah pertama kali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad di atas, kata Jibril, "Ya Rasulullah, turun sebentar ke bawah." "Kemana ya Jibril?" "Turun sebentar ke bawah." Turun Nabi Muhammad ke bawah. Turun ke bawah, kemudian sholat di sana. Kemudian Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini tempat apa ya?" Maka Jibril mengatakan, "Ini namanya Thaibah, ini namanya Yathrib, yang nanti akan menjadi tempat hijrahmu ya Rasulullah." Karena ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad masih ada di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Tapi malaikat nyuruh apa? Nyuruh Nabi turun sholat di sebuah tempat yang nanti akan menjadi nama Madinah Munawwarah. Biar apa? Biar tempatnya barokah, biar tempatnya berkah. Disuruh sholat Nabi Muhammad SAW 2 rakaat. Biar apa? Biar barokah. Jadi masalah keberkahan ini sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman dulu. Ya.
Jadi subhanallah ketika Nabi Muhammad SAW naik lagi, kemudian Nabi Muhammad ziarah lagi adik-adik, ziarah yang kedua. Ziarah kemana Nabi Muhammad? Yang kedua Nabi Muhammad ziarah ke sebuah pohon. Ya. Itu ada pohon, itu ada pohon, itu ada pohon, itu ada pohon, semuanya sama, gak ada yang beda di hadapan Allah Ta'ala. Akan tetapi adik-adik, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sebuah metode. Sebuah metode bahwasanya keberkahan hidup itu bisa diambil daripada orang-orang terdahulu. Maka malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad turun ke bawah dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, salat engkau di bawah pohon ini." Kenapa? Kenapa harus di bawah pohon ini? Itu kan ada pohon, itu kan ada pohon, sama ya Jibril. Beda. Ini pohon dulu pernah jadi tempat naungannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi tempatnya berkah. Berkahnya siapa? Berkahnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad disuruh sholat di sana. Ngapain? Mengambil keberkahannya Nabi Musa dan juga menambah keberkahan di sana. Sholat Nabi Muhammad. Ngapain? Ngambil berkahnya Nabi Musa. Maka inilah kemudian yang menjadi patokan dari banyak pondok pesantren, bahwasanya ilmu itu bukan hanya dari belajar, akan tetapi ilmu juga berasal daripada keberkahan. Makanya di tempat saya belajar itu kalau kita minum air, ini minum air nih, minum air. Ketika ustadznya keluar, airnya masih ada. Tapi ketika ustadznya keluar, itu air udah habis. Siapa yang minum? Siapa yang minum? Kenapa diminum? Kan takutnya ada penyakitnya. Ya kenapa diminum? Ngambil apa? Siapa ngajarin ngambil berkah? Yang ngajarin siapa? Pak Kiai. Pernah Pak Kiai ngajarin minum ya habis ini, pernah nggak? Nggak pernah. Kiai saya, guru-guru saya di Jawa, ketika guru saya keluar, saya ini sebelum mondok, saya orangnya jijian. Saya nggak pernah minum bekasnya orang, nggak pernah. Dulu sebelum saya mondok, minum bekasnya orang nggak pengen. Kenapa? Ya namanya manusia biasa ya kan, istilahnya apa namanya? Ya, kurang nyaman gitu. Kurang nyaman minum di bekasnya orang gitu. Subhanallah, hal itu kemudian hilang ketika saya masuk ke pondok pesantren. Ketika gurunya keluar, guru saya keluar, maka ini gelas habis. Siapa yang menghabiskan? Yang menghabiskan adalah santri. Dari mana mereka belajar? Mereka belajar dari apa yang mereka lihat daripada guru-guru mereka, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah minum air kemudian diminum sisanya bukan kiai yang ngajarin, bukan habib yang ngajarin. Kita nggak pengen diminum, cuman yang ngajarin masalah mengambil berkah ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesan saya kepada adik-adik, ambil berkah bukan hanya dari kitab. Kitab ini benda mati. Ya, kalau antum timbang-timbang barokahnya, lebih barokah sandalnya guru daripada kitab. Sandalnya guru lebih barokah. Kenapa? Karena guru ini kepalanya isinya kitab semua. Kemudian ditopang dengan sandal. Ya, jadi saya itu subhanallah ditarim. Saya itu kerjaannya apa? Bawa sandal guru. Nanti kalau gurunya mau masuk masjid, saya balikin sandalnya. Nanti ketika gurunya mau keluar masjid, saya balikin lagi sandalnya. Karena apa? Saya tahu bahwasanya keberkahan ilmu bukan hanya dari buku belaka. Kalau bukunya terbakar, udah selesai. Tapi kalau ustaz, kalau guru, nggak ada kayak gitu. Guru tetap memberikan keberkahan walaupun gurunya sudah tidak ada. Maka yang saya ingin tekankan kepada antum ialah supaya antum ilmunya barokah. Ayo kita sama-sama lihat bagaimana hati kita. Tadi saya ketika jadi makmum, ustadznya doanya pernah saya dengar dari sebuah kitab. Ya Allah, yang artinya begini ya, saya lupa doanya. Ya Allah, tutuplah aib daripada guruku. Ya Allah, tutuplah aib daripada guruku. Ya, jadi jadikanlah kita ini semua santri-santri orang-orang yang beradab sama gurunya. Kenapa? Karena keberkahan ilmu bukan tentang dari seberapa pintar otak kita, enggak, tapi seberapa bersih hati kita di depan guru kita. Ya Allah, tutup aib guru saya.
Iya, kalau antum belajar di sekolah biasa, itu ustadznya ngajar, saya pernah lihat dari belakang dilempar pakai kapur. Apakah dia tetap pintar? Pintar tetap, yang lempar kalau belajar pintar karena ilmunya ilmu dunia. Tapi kalau antum coba kurang ajar sama ustadz atau kurang ajar apalagi sama kiai, sepintar apapun antum, hafalkah alfiyah, hafal jurumiyah, antum hafal zubat, gak ada artinya semua. Karena keberkahan itu dihitung daripada seberapa ridho guru antum sama antum. Seperti itu ya. Mudah-mudahan setelah ini antum menjadi santri dan santriwati yang lebih beradab lagi sama guru. Tapi saya lihat tadi subhanallah, saya lihat antum luar biasa sampai nunduk-nunduk sama gurunya. Masya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini semua diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkannya, masih ada waktunya kan? Masih ya? Jadi subhanallah. Jadi yang namanya ngambil berkah dan mengalap barokah itu yang ngajarin Allah. Kemudian turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai siapa orang pertama kemudian yang memberikan mengaplikasikan atau meniru dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung yang meniru tindakan Rasulullah kepada Nabi Musa, langsung sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kan kita sering dengar, kita harus kembali kepada pemahaman para sahabat. Antum mau tahu nggak bagaimana pemahaman para sahabat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau minum air sisanya guru udah biasa minum air sisanya guru biasa. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keberkahan daripada Nabi Muhammad lebih daripada itu, lebih hebat daripada sekedar minum air sisa. Apa yang sahabat Nabi Muhammad lakukan? Kita baca Sahih Bukhari Muslim ada di sana. Dikatakan di dalam hadis tersebut bahwasanya ada salah seorang sahabat yang dulunya belum Islam, nanti masuk Islam. Tapi saat itu belum masuk Islam. Sahabat ini masuk ke Madinah atau ke Mekah saat itu mau memata-matai sahabat Nabi Muhammad. Gimana sih sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata di dalam hadis tersebut dikatakan kadu yaqtatiluna ala wadu'in Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu saking cintanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana cinta itu dari hati. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis sahih, kadu yaqtatilun, mereka ini rebutan sama sisa air wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat itu hidupnya barokah. Tidak ada manusia setelah para rasul yang lebih afdal daripada para sahabat. Ada? Tidak ada. Wali setinggi apapun wali dibandingkan sama debu yang menempel di kaki sahabat, nggak ada apa-apanya. Lebih mulia sahabat. Kenapa? Apakah karena ilmunya? Enggak. Imam Syafi'i mungkin lebih alim daripada para sahabat. Mungkin para tabi'in lebih banyak ibadahnya daripada para sahabat. Tapi sahabat ini kok bisa beda ya? Apa yang membedakan? Ternyata yang membedakan hatinya yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya, segala macamnya Nabi Muhammad diambil berkahnya. Contohnya, ketika Nabi Muhammad wudu, itu kan air wudunya bercucuran. Ketika air wudunya bercucuran, ini air wudu yang jatuh dari wajah Nabi. Air wudu yang menempel di wajah sebaik-baiknya makhluk. Jatuh ke bawah, itu ditadah oleh sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Diambil centing di bawah, ember. Jangan sampai jatuh. Ini air nempel di wajah sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya zat yang pernah Allah ciptakan. Ini airnya nempel di wajahnya Nabi Muhammad, tidak mau jatuh. Ditadah, kemudian hasil tadahannya itu dibagi-bagikan kepada para sahabat. Diambil kemudian ditaruh di mukanya, diambil kemudian dilap ke wajahnya, ke badannya. Ngapain kalau bukan mengambil barokah? Ngambil barokah mereka. Sekarang nggak ada Rasulullah, sekarang ada para ulama, para kiai. Gak usah antum sampai nanti Pak Kiai wudu antum tunggu, gak usah. Akan tapi minimal antum adab dari hati antum. Ya, dari hati adab sama guru. Kenapa? Berkahnya ilmu dari sini. Rasulullah nggak ada, tapi pewarisnya Nabi Muhammad ada sekarang. Siapa? Mereka para ulama. Ditadah sama Bilal bin Rabah, diambil, kemudian dilap ke wajahnya. Sampai-sampai ketika
ketika habis itu air, ada sahabat, kan banyak sahabat, ada yang nggak kebagian sama airnya, sampai sahabat yang nggak kebagian sama air tersebut itu megang tangannya sahabat yang kebagian air, tangannya masih basah, dipegang kayak gini, dilap, tangannya dipegang, dilap. Ngapain? Ngambil barokah daripada hasil air wudhunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan saya mau nanya sama adik-adik, kan adik-adik belajar Fathul Mu'in, belajar fikih. Saya mau nanya, bagaimana hukumnya minum darah? Minum darah hukumnya halal atau haram? Kalau darah yang keluar dari gusi, gimana hukumnya? Gusinya berdarah, nanggung ini mau dibuang, ditelan sekalian, gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Boleh katanya. Ya, jadi kalau darah yang di luar itu haram mutlakon, tapi kalau darah gusi dan susah untuk dibuang, kemudian ketelan nggak sengaja, nggak apa-apa. Tapi hukumnya berdarah, 4 mazhab hukumnya haram. Nggak ada 4 mazhab yang menghalalkan darah, nggak ada. Akan tetapi dalam sebuah riwayat yang mana riwayatnya sahih, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiyyu yahtajim. Nabi Muhammad lagi hijamah, Nabi Muhammad lagi bekam. Tahu bekam ya? Nabi Muhammad lagi bekam. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi datang ke rumah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi bekam. Darahnya udah ada 1 gelas. Darahnya darah kok, tapi nggak ada yang kotor di jasad Nabi Muhammad. Dari ujung rambut sampai ujung kaki suci semuanya, nggak ada yang kotor. Tapi namanya hukum Islam, darah tetap najis. Subhanallah, ketika datang Abdullah bin Zubair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah, irmi hadad dam bihaitsu la taraka ahadun, la yaraka ahadun, buang ini darah sekiranya nggak ada yang melihat ente, buang darah. Diambil sama Abdullah bin Zubair darahnya Rasulullah, diambil. Ketika diambil, dipegang, ini darahnya bukan darah biasa, ini darahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad nyuruh buang. Akhirnya di balik rumah Abdullah bin Zubair dipegang-pegang darahnya Nabi Muhammad, ini darahnya Nabi Muhammad, ini darahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, eman kalau dibuang, sayang kalau dibuang. Tapi Nabi Muhammad nyuruh saya buang, tapi sayang kalau dibuang, ini darah Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair? Diminum sama Abdullah, gluk. Datang ke Rasulullah. Ketika melihat wajahnya Abdullah bin Zubair, Rasulullah senyum sedikit. Seakan-akan Nabi Muhammad sudah tahu tentang apa yang dilakukan Abdullah. Ya Abdullah, aina dhahabta dam? Kemana engkau pergikan darahnya? Abdullah senyum. Abdullah bilang begini, ya Rasulullah, sudah aku buang ya Rasulullah. Kemana engkau buang? Aku buang ke tempat yang sebagaimana yang antum bilang tadi, sekiranya nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Benar nggak? Nggak bohong kan? Nah, maka Rasulullah senyum lebar sampai kelihatan giginya. Artinya Rasulullah senang, ridho Rasulullah. Rasulullah kemudian bilang, jangan-jangan ente minum itu darah. Kata Abdullah, iya ya Rasulullah, aku minum darahnya. Maka apa kata Rasulullah? Demi Allah, itu tubuhmu tidak akan pernah disentuh api neraka. Mazhab apa ini? Mazhab Imam Syafi'i? Enggak, haram darah. Mazhab Maliki? Haram. Mazhab Hanafi? Haram. Ini namanya mazhab mahabbah. Ketika engkau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, lewat semua mazhab. Kenapa? Langsung menyatukan hatinya adik-adik kepada Sayyidul Bariyah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat semuanya. Adik-adik tahu, ketika Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha ditemani malaikat Jibril, ketemu di langit pertama dengan Nabi Adam, langit kedua dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga dengan Nabi Yusuf, langit keempat dengan Nabi Idris, langit kelima dengan Nabi Harun, langit keenam dengan Nabi Musa, dan langit terakhir, langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Ditemani malaikat Jibril. Ketika diangkat ke atas, tempatnya siapa di atas?
Sidratul Muntaha tempatnya siapa? Hah? Nanti saya kasih tahu tempatnya siapa. Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat yang tidak pernah dipijak oleh makhluk apapun, tidak pernah dipijak oleh nabi apapun, tidak pernah dipijak oleh siapapun. Ketika Nabi Muhammad akan dimi'rajkan naik ke Sidratul Muntaha, bayangkan ya, langit ada 7. Anggap itu Sidratul Muntaha, anggap itu Sidratul Muntaha, anggap itu Sidratul yang warna ungu, anggap Sidratul Muntaha. Ini langit lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga sampai warna biru paling pojok itu namanya langit ke-7. Misalkan, biar adik-adik bisa menganalogikan, langit ada 7. Yang paling tinggi Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling afdal setelah Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad ada di langit ke-7 bersama Nabi Ibrahim dan mau dimi'rajkan ke atas ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril gak mau naik. Gak mau naik malaikat Jibril. Jibril, dari tadi ente nemenin ana, Isra nemenin ana, ke Palestina nemenin ana, dari langit pertama ke-7 nemenin ana. Ana mau naik ke Sidratul Muntaha, mau bercakap-cakap dengan Allah. Ente gak mau nemenin. Dalam hadis ada ini. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, malana illa walahu magaman ma'lumah. Kita beda magam, kita beda derajat. Derajat saya sebagai Jibril cuman sampai langit ke-7. Itu tempatmu. Sidratul Muntaha berarti tempatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak bertempat. Itu tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau naik Nabi Muhammad, malaikat Jibril bilang, "Ya Rasulullah, aku di sini. Lau ataqaddam an hadzal makani walau shibra la ahraqatni al-anwar." Kalau aku naik ya Rasulullah ke atas, satu jengkal aja aku naik ikut bersamamu ke Sidratul Muntaha, la ahraqatni al-anwar, aku akan terbakar. Malaikat Jibril paling hebatnya malaikat, tapi terbakar, gak kuat sama cahaya-cahaya yang banyak di Sidratul Muntaha. Yang kuat siapa? Hanya satu makhluk. Yang kuat siapa? Hanya satu nabi. Siapa? Yang tadi kita sebutin namanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang tadi kita salawatin itu. Yang kuat naik ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad naik bahkan dikatakan dalam sejarah bukan hanya dengan ruhnya saja, tapi dengan jasadnya yang mulia. Bahkan Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dengan bajunya, bahkan juga dengan sandalnya. Dengan sandalnya naik ke sebuah tempat yang mana tempat tersebut tidak mampu dinaiki oleh Jibril. Maka para ulama kemudian mengatakan, oh ternyata sandalnya Nabi Muhammad lebih hebat, lebih afdal daripada Jibril. Sandalnya Nabi Muhammad lebih afdal daripada Jibril. Kenapa? Nabi Muhammad kuat di Sidratul Muntaha, akan tetapi Jibril terbakar. Maka daripada itu, adik-adik, kita kan sering lihat tuh kayak gitu, songkok kopiah yang ada terompah Nabi Muhammadnya. Tuh, ada yang pakai terompah Nabi Muhammad, itu banyak. Kopiah yang ada terompah nabinya kayak gini. Ini terompah Nabi kan? Ini bentuknya terompah Nabi. Kenapa kok kopiah-kopiah banyak ada lambang terompah Nabi? Apa filosofinya? Filosofinya karena terompahnya Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya benda yang berhasil masuk ke Sidratul Muntaha. Jadi dikatakan para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya sandalnya Nabi, saya nggak berlebih-lebihan ya, sandalnya Nabi lebih afdal dari malaikat Jibril. Sandal. Bahkan ada syekh satu, Ustadz Yulia Seduli. Ada satu syekh dari Syria. Dari Syria, syekhnya terkenal, namanya Syekh Yusuf An-Nabhani. Punya kitab banyak, namanya Syekh Yusuf An-Nabhani. Bukan, Syekh Yusuf An-Nabhani. An-Nabhani dari Syria. Beliau ini buat syair. Syairnya berbunyi begini. Ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin 'ala fa jami'u khalqi tahta dhilalih. Ternyata
di atas lapisan langit, ternyata na'lu Muhammadin alat, di atas lapisan yang tertinggi ada sandalnya Nabi Muhammad. Fajami'ul khalqi tahta dhilalih. Semua nabi, semua malaikat, semua rasul, semua makhluk ada di bawah sandalnya Nabi Muhammad. Kenapa kok mulia? Kenapa kok sandalnya mulia adik-adik? Kenapa kok mulia? Sandal, itu sandal banyak di luar, kok bisa mulia? Kok bisa sampai di Sidratul Muntaha? Kenapa? Karena bersambung sama kaki yang paling mulia. Nempel sama kaki yang paling mulia. Jadi mulia karena nempel di kaki orang zat yang paling mulia. Bagaimana ya ini kalau sandal? Gimana kalau yang nyambung itu bukan sandal? Gimana kalau yang nyambung itu hatinya itu? Diangkat setinggi apa oleh Allah Ta'ala? Diangkat setinggi apa kalau hatinya antum yang nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan yang hadir di sini jadi ahli sholawat semuanya. Mudah-mudahan ilmu antum barakah berkat sholawat. Mudah-mudahan hati antum diikat dengan sholawat. Mudah-mudahan kita jadikan para muhibbin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah, mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan buat adik-adik semua. Dan terakhir adik-adik, sebelum saya akhiri, saya kan datangnya dari jauh, dari Kelungkung. Sekarang nih saya ngitung udah 42 menit saya ceramah. Saya mau genapkan mungkin lagi 5 menit lah, atau 6 menit. Saya ingin memberikan nasihat sedikit sama antum. Itu kan baru yang pertama tentang adab. Yang kedua sedikit saya tambahin. Kalau antum mau ilmunya berkah, amalkan ilmu. Kalau antum masuk ke ruangan ini kan musola nih. Ini kan musola. Antum mau berkah ilmunya, amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Masuk pakai kaki kanan. Masuknya pakai kaki kanan. Keluar pakai kaki kiri. Walaupun remeh adik-adik, letak keberkahan itu ada di situ. Ya. Kemudian ketika antum pakai baju, anak ajarin yang mungkin setiap hari antum lakukan, yang mungkin tidak terfikirkan dan tidak terbayangkan. Ketika antum pakai baju itu yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Kemudian ketika antum lepas baju, yang kiri dulu, baru kemudian yang kanan. Remeh nggak? Remeh. Setiap hari antum lakukan. Tapi kalau antum melakukan hal-hal kecil ini dikaitkan terus dengan sunnah Nabi Muhammad, ingat terus sama Nabi Muhammad. Ketika antum pakai sandal, yang kanan dulu baru yang kiri. Ketika mau buka sandal, yang kiri dulu baru yang kanan. Kemudian ketika antum masuk kamar mandi, yang kiri dulu ya, baru yang kanan. Ketika keluar, yang kanan dulu baru kemudian yang kiri. Hal-hal remeh, tapi hal-hal itulah yang insya Allah mengikat kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa sunnah niyatin salihah. Al-Fatihah.